alasan kalau menurut aku pribadi sih, pribadi ya. Cuman kita kan Terciptanya gerobak kebaikan ini dananya itu dapat dari mana? 102,2 FM Radio Suara Praja, kembali lagi bersama Cinoy di ruang dengar Anda. Dan kerabat Praja, kali ini kita jumpa dalam satu program acara Jalan Cerita. Yang mana di sini sudah hadir narasumber kami, ibu-ibu yang sangat luar biasa ya, dari Gerobak Kebaikan ya. Ada Kak Miranda, ada Kak Loli, ada Kak Seni ya, kemudian Kak Seli dan Kak Winda ya. Dan di sini kami akan berbincang kurang lebih 60 menit ke depan kebersamaan kami bersama Anda semuanya pendengar. Baik, di sini di hadapan saya ada siapa nih? Seni. Kak Seni ya. Ya. Di sini saya akan menanyakan mungkin awal mula terciptanya Gerobak Kebaikan itu seperti apa. Bisa diceritakan sedikit nih kepada kerabat Praja? Awal mula Gerobak Kebaikan sekitar tahun 2019. Itu awal mulanya Gerobak Kebaikan untuk 10 titik masjid. Dana dari masing-masing donatur untuk 10 gerobak. Lalu ditempatkan di 10 titik masjid dan mulai berjalan sampai sekarang ada sekitar 30-an gerobak. Oke, sudah nambah kisaran 20 gerobak ya, Kak ya? Sekitar 30-an. Iya, 30. Ini dengan kakak siapa, Kak? Kak Miranda. Kak Miranda. Oke, secantik namanya ya. Alhamdulillah. Baik, Kak. Di sini untuk apa ya, bisa dikatakan fungsi atau manfaat nih dari Gerobak Kebaikan itu sendiri apa sih? Gerobak Kebaikan saya tujuannya untuk menjangkau jemaah-jemaah masjid, biar dapat merasakan sedekah Jumat, juga dari perpanjangan donatur-donatur. Jadi kami, sebagian besar dari kami yang ngurus untuk perpanjangannya, sedekah umat ya. Dari donatur ada yang ngasih aqua, ada yang ngasih kue-kue untuk dibagikan ke masjid-masjid. Nah, dari tim tiap Jumat sebelum sholat Jumat sudah didistribusikan untuk ke seluruh masjid yang punya titik Gerobak Kebaikan. Oke. Setiap Jumat ya, Kak ya? Iya, setiap Jumat. Oke. Di sini dalam artian tidak semua masjid ya, hanya ada 30 titik ya. Kurang lebih. Lah. Oke. Nah, tadi awal mula terciptanya itu seperti apa? Karena apa maksudnya di sini? Pemikiran siapa kayak gitu? Awal mula Kak Mir sama Laili Hayat. Iya. Lihat postingan-postingan biasa selebaran di FB kan, terinspirasi dari situ saya. Oke. Terus sharing ke Laili sharing ke Kak Mir. Oke. Gimana Kak kalau kita bikin yang kayak gitu di Belitung gitu. Kita buat etalase atau gerobaknya gitu untuk di titik-titik masjid. Terus kata kakak, oh iya udah masalah Sally, cari aja donatur gitu kan, siapa tahu kawan-kawan lain juga nak ikut berpartisipasi. Oke. Nah, untuk anggota sendiri itu ada anggota ya pastinya ya, Kak ya? Anggota ada berapa orang, Kak, sejauh ini? Anggota sih kurang lebih 20-an kalau untuk saat ini. Oke. Yang saat ini hadir di studio ini ada bagian apa saja nih kira-kira? Ini saya ibu-ibu penggerak biasanya. Mandir ke masjid-masjid ya, ibu-ibu ini ya. Ada hebat. Seni, ada Seli, ada Loli, ada Winda. Oke. Itu untuk makanan yang dibagikan itu biasanya apa saja? Boleh dikasih contoh nih, Kak? Mungkin saya mendapat jawab. kalau makanan yang dibagi itu biasanya aneka kue basah, terus makanan seperti nasi, mie ayam gitu, makanan berat. Kayak tekwan, tergantung donasinya. Kalau donasinya banyak kita buat banyak, tapi kalau donasinya
sedikit kita buatnya sedikit tergantung sama dana. Oke, jadi tidak tetap ya artinya. Ya, tidak tetap. Nah, untuk setiap masjid atau gerobak itu kira-kira biasanya dapat berapa porsi ya? Bisa dikata porsi ya? Kalau untuk masjid, kalau awal-awal dulunya sih banyak gitu. Iya. Bisa naruh sampai 2 dus aqua, terus kuenya 100-an. 100-an ya? Lumayan ya? Lumayan. Wow. Satu masjid. Satu masjid gitu. Kali saja 10 ya. Oke. Pastinya di sini untuk tabungan kita di akhirat nanti ya. Dalam artian menggerakkan seperti itu nih ibu-ibu ya. Nah, untuk yang di sini kuenya pasti dimasak lah ya. Nah, untuk yang memasak siapa Kak? Kalau masak itu banyak yang ramai. support. Oh gitu. Tapi kalau seperti makanan, itu kita bersama lah, ibu-ibu inilah yang masak. Oke. Itu biasanya di satu rumah atau di rumah masing-masing nih? Di rumah Beda-beda. masing-masing kini disatukan. Wow. Disatukan, diantar ke masjid, Oke. dibagi-bagikan untuk jamaah masjid. Ibu-ibu hebat pastinya ya. Nah, bagaimana nih untuk dukungan keluarga, support dari keluarga dalam menjalankan ini? Kalau untuk dukungan keluarga, alhamdulillah semuanya dukung karena kita kan menjalankan perbuatan baik, baik dari orang tua, dari suami ataupun anak-anak ataupun dari teman-teman sejawat. Insya Allah semua mendukung. Oke. Nah, untuk yang ingin menjadi donatur itu siapa saja boleh ya Kak ya? Boleh. Oke. Siapa saja boleh. Kalau pengen ikut jadi donatur, bisa berupa kue, minuman. Terus kalau tidak sempat buat kue, minuman bisa berupa dana lah. Oke. Uang. Ya. Uangnya tidak ditentukan nominalnya berapa, terserah keikhlasan masing-masing. Oke, untuk penyalurannya di mana nih? Kalau kan misal ada pendengar suara Praja nih yang ingin menjadi donatur. Kalau penyalurannya banyak titik sih. Kalau di Aik Ketekok di rumahnya Kak Miranda, Oke. yang Nurul Huda, Al-Mamun, Baitur Rahman. kalau dia nak nyalurkan, Oh iya, di Aik Ketekok. diantar ke rumah Kak Mir Dekat dulu. SMA. Nanti kami yang antar ke masjid-masjid. Oke. Gitu. Mungkin paling gampangnya nomor handphone lah ya. Ya, Bisa. bisa hubungi nomor. Di mana nih? Sini lah. Boleh saja nih. Boleh. Banyak Ini nih banyak nomor handphone ini Oke. aktif semua 08 19 49 15 13 14 nomor Oke. Atas nama siapa nih? Seni. Oke, satu nomor aja lah kali ya. satu nomor aja. Bisa nanti dihubungi. Nah, jadi kerabat Praja, Anda jangan takut untuk berbagi karena berbagi nanti akan mendapatkan insya Allah ya, insya Allah di akhirat nanti. Nah, kemudian apa sih yang sangat menjadi alasan untuk ibu-ibu muda yang tentunya menginspirasi ini mendirikan ataupun bergabung di gerobak kebaikan ini? Alasannya apa? Alasan kalau menurut aku pribadi sih, Pribadi ya. cuman kita kan hidup di dunia ini cuman sementara. Terus cuman ingin memberikan manfaat bagi jemaah, bagi orang yang nanti kan kalau kita bagi itu kan kalau kita ketemu orang yang kurang mampu di jalan kita kasih untuk menebar manfaat lah. Oke, amin. Baik kerabat, kami rehat sejenak ya. Nanti kami akan kembali di ruang dengar Anda tetap di Radio Suara Praja 102,2 FM. FM Radio Suara Praja. Baik kerabat Praja, masih kembali bersama kami yang pastinya di Jalan Cerita dengan ibu-ibu yang sangat luar biasa di studio Radio Suara Praja. Mereka merupakan anggota dari Gerobak Kebaikan. Baik, di sini masih dengan Kak Miranda ya, dan juga di sebelahnya Kak Seli. Oke. Nah, untuk program yang sudah berjalan di Gerobak Kebaikan itu ada apa saja sih?
Boleh nih dijawab siapa saja. Jaja. Di program itu ada jaja, ada air mineral, dan ada makanan berat. Oke. Seperti nasi, macam-macam sih, beraneka macam. Itu sudah berjalan, maksudnya dibagikan tadi kemana, ke Masjid. ke masjid-masjid ya. Oke. Diberikan kalau misalkan setiap Jumat tuh diberikan satu titik khusus untuk bagi nasi. Oke. Yang lainnya jadi gini berlanjut tuh tiap minggu gantian masjid lain gitu. Oke. Di rolling ya. Di rolling ya. Oke, siap. Dan kemudian nih untuk mungkin kita akan menanyakan nih untuk awal pertama ya terciptanya Gerobak Kebaikan ini, dananya itu dapat dari mana? Pastinya ada suatu kendala lah. Awal-awal itu sama Laili sharing kan, Kak, gimana kalau kita bikin etalase, terus dana kita minta bantu ke kawan-kawan atau yang terdekat dulu gitu. Oh iya silahkan Li kalau nak macam gitu, insya Allah kakak juga bantu gitu. Nah dari Laili, dari kakak dan dari kawan-kawan untuk Gerobak Kebaikan yang bikin etalase di awal itu ya itu dari di kawan-kawan sendiri sebenarnya, dari kakak dan kawan-kawan. Oke, jadi istilahnya bergabung lah ya semuanya, tenaga pikiran dan lain sebagainya ya Kak ya. Iya. Oke. Nah kemudian nih kurang lebih selama 4 tahun ya sudah berjalan. Untuk nggak lama lagi akan puasa ya Kak ya. Ada nggak program khusus nih menyambut puasa? Kalau untuk puasa biasanya kita tiap tahun bagi takjil setiap hari. Oke. Itu di mana Kak biasanya? Tapi itu di di sekretariat Injak, Infak Jariah. Oke. Jadi Infak Jariah gabung sama Gerobak Kebaikan dan Sijum ngadakan bagi takjil setiap hari selama bulan Ramadan. Oke. Mungkin ada tahun ini programnya yang beda atau tidak untuk bulan puasa? Rencananya. Untuk sementara saya yang lah berjalan aja dulu. Oke. Nah, kemudian di situ tadi ini kan katanya memasaknya sendiri-sendiri di rumah ya. Untuk dananya itu gratis atau gimana? Untuk yang masak itu maksudnya jasa, upah jasa? Gratis. Insya Allah gratis kalau jasa dan semuanya. Kenapa kami tanyakan demikian? Karena tidak begitu banyak orang yang sedemikian seperti ibu-ibu ini ya mau gratis, karena di situ pastinya tersita waktu dan lain sebagainya. Sangat diperlukan dukungan dari orang, maksudnya di sini keluarga ya, terutama suami lah ya. Oke. Nah biasanya ada nggak nih waktu kumpul-kumpul bersama anggota Gerobak Kebaikan ini? Kalau yang dari masing-masing ini biasanya ketemunya Senin, Kamis, sama Jumat. Oke. Karena Senin, Kamis kita buka puasa bersama anak santri, terus Jumat kita dari Gerobak Kebaikan sama Sijum. Jadi insya Allah bertemu 3 kali yang aktifnya seminggu. Oke. Aktif semua dari berapa tadi? 20 orang ya? Iya 20-an. 20 orang. Nah kemudian awal-awal di sini kan kakak sebagai ketua Kak Miranda ya? Kakak Penggerak sebagai penggerak ya. Nah pastinya penggerak ini bisa diartikan mengajak orang ya dan lain sebagainya. Nah untuk mengajak anggota itu kemarin ada nggak kesusahan atau gimana nih? Ceritanya boleh sedikit cerita nih kepada kerabat praja. Kalau untuk mengajak kawan-kawan ya berproses, namanya kita mengajak ke kebaikan kan, prosesnya butuh panjang, tidak mudah. Jadi ya mungkin pendekatannya lebih banyak dari keluarga dulu, dari kawan-kawan, terus dari kekuatan media sosial untuk ngajak ke yang lain gitu. Oke. Nah Kak, kira-kira apa lagi nih yang ingin disampaikan kepada kerabat praja di jumpa kita sore hari ini?
mungkin program-programnya, bolehlah rembukan dulu nih. Siapa tahu yang ingin membersamai bisa hubungi nomor Kak Seni dan tim lainnya juga bisa. Oke. Itu untuk yang membersamai bisa apa saja ya? Dalam bentuk apa sih? Boleh bebas. Bisa makanan, bisa minuman, Bisa atau dihubungi bisa dari Facebook, berupa kami uang kan bebas. ada di share juga di Facebook kan. Oke. Facebooknya apa nih? Boleh tahu? Facebook pribadi sih kalau yang Oh, pribadi ya? Iya. Facebook masing-masing kini kita yang ditandai gitu kan. Oke, baik. Kenapa Praja, itu dia ya. Kami akan jeda kembali. Nanti kami akan kembali di ruang dengar Anda dengan session berikutnya. 102,2 FM Radio Suara Praja, masih bersama Cinoy dan juga ibu-ibu dari Gerobak Kebaikan ya. Oke, baik, di sini ada Kak Loli yang sudah hadir dan di sebelahnya tadi siapa? Kak Winda ya. Oke. Nah, di sini bagaimana nih perasaan Anda berdua ya selama berada di Gerobak Kebaikan ini? Suka dukanya seperti apa? Boleh ini diceritain sedikit? Gimana nih Kak? Mungkin ada pengalaman yang berkesan kayak gitu. Ya senang aja selama istilahnya bisa berbagi bermanfaat buat orang banyak. Oke. Kak Winda gimana nih Kak Winda? Ya sama, lebih ke puasan batin ya, karena kita bisa membagikan sedekah orang, terus kita bisa jadi orang yang lebih bermanfaat untuk orang lain. Mungkin lebih ke senang aja gitu. Senang ya bisa berbagi. Senang bisa berbagi. Setidaknya kita tuh berharap lebih banyak orang-orang yang membersamai, yang ikut juga termotivasi, yang juga termotivasi dengan kegiatan ini. Oke. Dan pastinya di sini banyak sekali yang dikorbankan, seperti mungkin berpanas-panasan ya saat bagi-bagi makanan ya. Oke. Nah, itu biasanya kalau bagi-bagi makanan itu kisaran jam berapa biasa? Selepas ba'da sholat Jumat, itu kita udah bagikan. Yang pastinya panas ya Bu ya. Iya. Oke. Nggak takut nih ini apa kena sinar matahari ya. Skincare-nya harus siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, terima kasih. Dan pastinya luar biasa sekali ibu-ibu di studio Radio Suara Praja. Nah, untuk bulan puasa biasanya bagi-bagi takjil ya, gratis kan? Iya. Itu tidak menutup kemungkinan siapa saja yang ingin berbagi ya Kak ya. Iya, Semuanya bisa berbagi, semuanya bisa membersamai, semuanya bisa menjadi donatur, semuanya bisa jadi relawan. Oke. Dan kemudian nih untuk kalian berdua ya, ibu-ibu berdua, apa sih pesan kalian kepada pendengar Radio Suara Praja untuk menjadi istilahnya manusia yang lebih baik lagi lah? Boleh nih Kak Winda ya, atau Kak Loli boleh. Pesannya jangan lelah berbuat baik meskipun kita belum baik. Artinya jangan pernah lelah ya dalam berbuat kebaikan. Oke. Di sini tentunya sangat bermanfaat karena kenapa? Daripada biasanya kita lihat nih ibu-ibu di luar sana Facebook, media sosialnya untuk berbagi hal-hal yang kurang penting, mungkin ngumerek laki ya. Misalnya ngumerek tetangga juga dan lain sebagainya. Ini alangkah lebih baiknya untuk mengajak membersamai dari Gerobak Kebaikan. Dan tentunya tadi sudah kita sebutkan program apa saja yang ada di Gerobak Kebaikan itu ya Kak ya. Iya.
Oke. Kayaknya kakak berdua irit ngomong ya, puasa ya. Oke, baik, kerabat, jeda sesaat lagi kami akan kembali di ruang dengar Anda. 102,2 FM Radio Suara Praja. Kerabat Praja, kami masuk sesi terakhir di Jalan Cerita bersama ibu-ibu super ya di studio Radio Suara Praja. Nah, untuk Kak Seni dan juga Kak Miranda, nih apa harapan kalian ke depannya di Gerobak Kebaikan ini? Kalau harapan sih makin banyak yang membersamai, makin banyak orang yang mengikuti kegiatan positif kita. Kalau bagi yang ingin membersamai atau menjadi donatur bisa ceki Facebook kita. Boleh lah, di mana nih? Kalau aku sendiri nama Facebooknya Seni Arin Altram. Terus Loli, kalau Loli nama Facebooknya Loli Christmas. Terus kalau Kak Miranda Facebooknya Miranda Oktaria. Kalau Sally Facebooknya Sally Anggrayeni. Kalau Winda Facebooknya Ndatiwi atau Winda Pratiwi. Oke. Untuk Kak Miranda nih harapan kedepannya seperti apa? Harapan ke depan saya mungkin bagi pribadi ataupun atas nama Gerobak Kebaikan, mungkin ke depan makin banyak yang membersamai, biar yang merasakan juga makin banyak, jemaah-jemaah yang merasakan juga makin banyak. Semakin banyak yang membersamai kan semakin banyak donasi, otomatis ya yang merasakan pun juga banyak. Terus juga untuk tim, semoga juga makin banyak biar lebih enak bergerak untuk distribusi. Itu mungkin. Iya, baik. Terima kasih ya Kak sudah hadir semuanya, ibu-ibu di sini, ibu-ibu hebat sudah hadir di studio Radio Suara Praja. Ya, semoga saja berkah segala usaha yang jangan lelah dan bosan menjadi orang baik. Betul. Baik kerabat Praja, itu dia bincang kami di Jalan Cerita untuk edisi hari ini 14 Maret 2023. Dan akhirnya kami pamit undur diri di sini. Cina yang bertugas juga pamit dari studio Radio Suara Praja. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.